Perkenalkan, nama saya Joshua Marpaung dengan NIM 2413462066. Saya selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan studi kasus tentang pasien meninggal yang diakibatkan salah pemberian obat oleh tenaga medis. Pada presentasi kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Pemirsa, diduga akibat kelalaian penyuntikan obat, seorang pasien korban kecelakaan meninggal dunia di rumah sakit. Keluarga korban menangis histeris melapor ke polisi dan melakukan otopsi ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Suasana duka menyelimuti Rumah Sakti Fernando Napitopulu, warga Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Korban yang mengalami luka ringan akibat kecelakaan harus tewas diduga akibat kelalaian pihak rumah sakit yang salah memberikan obat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang pasien di Medan meninggal dunia diduga akibat kelalaian perawat yang salah menyuntik obat. Keluarga korban melaporkan kejadian ini ke polisi dan melakukan autopsi. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya ketelitian dan hati-hati dalam pemberian obat, terutama dalam situasi medis yang kritis. Pihak-pihak yang terlibat, yang pertama ada pasien dan keluarga, yang dimana pasien merupakan korban dari kesalahan pemberian obat, serta keluarga yang menderita kehilangan dan mengalami trauma atas kejadian tersebut. Mereka juga memiliki hak, penjelasan, dan keadilan atas kematian keluarga mereka. Yang kedua ada tenaga medis seperti dokter, perawat, apoteker. Yang ketiga ada institusi kesehatan, pihak rumah sakit dan dinas kesehatan. Yang keempat ada pihak hukum seperti polisi, kejaksaan, pengadilan. Yang kelima ada pihak lain seperti produsen obat serta distributor obat. Adapun aspek etika medis dan hukum pada kasus tersebut ialah aspek etika medis itu seperti yang pertama, autonomi. Pasien berhak menentukan pilihan pengobatannya, namun kesalahan pemberian obat merampas hak ini karena informasi yang salah. Dan yang kedua, ada beneficent. Tenaga medis wajib bertindak demi kebaikan pasien, namun kesalahan ini justru merugikan dan menyebabkan kematian. Dan yang ketiga, non-malfeasance. Tenaga medis wajib menghindari tindakan yang membahayakan pasien, namun kesalahan ini jelas-jelas melanggar prinsip ini. Dan yang terakhir, justice. Setiap pasien berhak mendapat perawatan yang adil, namun kesalahan ini bisa terjadi karena ketidaksetaraan akses informasi dan kualitas pelayanan. Dan dibalik itu juga, adapun hukumnya yang pertama, pidana. Tenaga medis dapat dijerat dengan pasal tentang kejahatan terhadap kesehatan, kelalaian, atau bahkan pembunuhan, tergantung tingkat kesengajaan. Dan yang terakhir, ada perdata. Keluarga pasien bisa menuntut ganti rugi atas kerugian material dan imaterial melalui gugatan pembuatan melawan hukum. Solusi berdasarkan Undang-Undang dan Pancasila pada kasus Undang-Undang 1945 dan Pancasila menjadi landasan yang paling penting dalam mencari solusi. Yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 28D menjamin hak atas hidup, hak untuk mendapat pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum yang adil, serta untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan dari kekerasan. Pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan.
termasuk dalam pelayanan kesehatan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya menghormati harkat dan martabat manusia termasuk pasien. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan rumusan solusi tentang meninggalnya pasien akibat salah pemberian obat. Kejadian tersebut merupakan tragedi yang menuntut solusi komprehensif. Berikut adalah rumusan solusinya. 1. Peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran tenaga medis tentang keselamatan pasien dan etika profesi melalui latihan dan edukasi berkelanjutan. 2. Sistem yang aman, menerapkan sistem pencatatan elektronik, verifikasi ganda, dan SOP yang jelas untuk setiap tahapan pemberian obat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, pembangunan sistem laporan kesalahan medis yang transparan dan terbuka, serta memastikan akuntabilitas bagi semua pihak yang terlibat. Kesimpulannya adalah kelalaian dalam praktik ini seperti kesalahan pemberian obat kepada pasien dapat menyebabkan dampak yang sangat serius, termasuk kematian. Kasus ini menyoroti pentingnya protokol yang ketat, komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan, serta kepatuhan terhadap protokol yang telah ditetapkan untuk mencegah kesalahan medis. Demikianlah presentasi kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat.